kabarnya? Gimana kerjaan minggu kemarin? Lancar? Ya, semoga kerjaannya lancar ya. Minggu kemarin, teman saya cerita bahwa dia beli Android TV Box. Dengan alat itu, katanya dia bisa lihat siaran TV Jepang. Terus, saya juga jadi mau dan akhirnya beli. Setelah barangnya sampai, langsung saya coba dan ternyata memang benar. Saya bisa lihat siaran TV Jepang. Ada Tokyo MX, TBS, ada BS, dan ada juga siaran dari Japanet. Saya senang banget bisa lihat acara TV Jepang. Tapi ternyata perlu sambungan internet yang cepat ya. Terus minggu kemarin saya bisa jual salah satu koleksi tas saya. Tas itu saya beli di Jepang waktu mau pulang ke Indonesia. Karena saya pikir barang-barang saya banyak, tapi ternyata nggak saya pakai. Sebenarnya saya suka banget tas itu karena jarang ada di Indonesia. Tapi karena nggak saya pakai, jadi saya jual saja. Orang yang beli ternyata tinggal di dekat rumah. Dia punya kafe yang menyatu dengan tempat pencucian motor. Kafenya lumayan bagus, tapi terlalu berisik. Posisinya ada di pinggir jalan yang ramai. Minggu kemarin saya sempat ke kantor naik sepeda 1 kali. Terus waktu pulang saya mampir ke minimarket dan sempat bingung gimana parkir sepedanya karena nggak ada tempat parkir khusus sepeda. Kalau begitu, biasanya saya kunci sepeda saya ke pagar besi. Tapi di minimarket itu, pagar besinya kurang pas untuk kunci saya. Akhirnya, saya kunci sepeda ke gerobak sampah yang ada di samping minimarket. Selama ini saya memang kesulitan cari tempat parkir kalau bawa sepeda. Beda dengan waktu di Jepang ya. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Hampir setiap minggu saya makan gorengan. Kalian tahu nggak gorengan? Kalau yang udah pernah ke Indonesia pasti tahu dong. Mungkin gorengan ini adalah salah satu makanan yang merakyat di Indonesia. Jenis gorengan ada macam-macam dan kadang gorengan setiap daerah di Indonesia beda-beda. Tapi jenis gorengan yang paling umum adalah gorengan tempe, tahu, pisang, singkong, dan bakwan. Banyak yang bilang kalau makanan ini adalah makanan yang gak sehat karena berminyak. Tapi banyak banget orang Indonesia yang suka, termasuk saya. Waktu saya di Jepang juga kadang kalau ada waktu saya buat gorengan sendiri. Dulu saya suka buat gorengan bakwan. Bakwan mungkin mirip dengan kaki age di Jepang ya. Di sekitar rumah saya banyak juga tukang gorengan loh. Ada yang keliling pakai gerobak, ada juga yang buka warung. Walaupun dianggap nggak sehat, tapi gorengan ini susah ditolak oleh orang Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang gorengan dan kenapa orang Indonesia suka mereka. Buat kalian yang pernah makan gorengan di Indonesia, silakan bagikan cerita kalian tentang makanan ini di kolom komentar ya. Oke, pertama kita omongin dulu kenapa hampir semua orang Indonesia suka dengan gorengan. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College.
Guru-gurunya memiliki level JLPT N2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.